Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Matangkan kebijakan sebelum diumumkan. Pandemi Corona atau COVID-19 diyakini memiliki dampak multidimensi sangat serius terhadap suatu wilayah. Jika tidak ditangani dengan tuntas, COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak serius di bidang kesehatan, tetapi juga dapat membuat suatu negara atau daerah mengalami persoalan yang lebih luas dan lebih berat. Persoalan pandemi yang semula hanya merupakan masalah di bidang kesehatan, jika tidak komprehensif penanganannya, membuat sektor penting seperti perekonomian ikut terdampak. Konsekuensinya, saat mengambil keputusan terkait pengatasan pandemi, pengambil kebijakan diminta mempertimbangkan dengan matang dampak kebijakan yang diambil agar tidak kontraproduktif dan membawa akibat buruk terhadap bidang-bidang kehidupan lain. Pandangan itu banyak mengemuka saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis 10 September lalu, menarik rem darurat dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan menghentikan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi dan mengembalikan ibu kota kepada PSBB seperti yang berlaku di awal masa pandemi. Anies menyatakan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa kondisi pandemi di ibu kota yang sudah berada di tahap mengkhawatirkan. Jika rem darurat itu tidak diambil, kata dia, dikhawatirkan kapasitas rumah sakit di Jakarta akan segera penuh hanya dalam sepekan. Untuk itu, mulai Senin 14 September 2020, PSBB ketat akan diberlakukan kembali di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh aktivitas di segala sektor, terkecuali 11 sektor penting, dihentikan. Warga diminta tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak. Adalah wajar jika keputusan Anies yang mengembalikan status DKI Jakarta ke PSBB lama disesalkan banyak kalangan. Salah satu yang paling mengemuka ialah munculnya kekhawatiran akan dampak rem darurat PSBB yang mengejutkan pelaku ekonomi dan mengganggu progres yang telah dicapai selama ini. Sejumlah pelaku usaha menyoroti geliat perekonomian yang sudah mulai tumbuh sebagai dampak dari penggelontoran stimulus untuk mengungkit daya beli. Pengembalian status DKI ke PSBB lama dinilai sama saja dengan menghentikan progres yang telah dicapai dalam pemberian stimulus tersebut. Kita melihat pandangan tersebut beralasan dan memiliki dasar yang jelas. Reaksi pasar atas kebijakan tersebut juga terlihat nyata dan langsung. Setelah kebijakan itu diumumkan, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia Kamis 10 September lalu dilaporkan langsung turun meski pada penutupan perdagangan kemarin kembali menguat. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta kemarin masih ditutup melemah karena terseret sentimen negatif pemberlakuan PSBB total di Jakarta. Kita mendorong agar fenomena di Jakarta tersebut menjadi pelajaran bagi daerah lain untuk mempertimbangkan dan mematangkan benar-benar suatu kebijakan sebelum ia diputuskan dan diumumkan kepada publik. Sebuah kebijakan terlanjur diumumkan setelah mendapat reaksi yang luas, baru dibahas kembali. Mestinya kebijakan dibahas matang di internal pemerintah, setelah itu baru diumumkan. Meski perkembangan terakhir penanganan pandemi COVID-19 memang mengkhawatirkan, tidak perlu gagap mengambil kebijakan. Dalam mengambil solusi, berbagai dampak yang berpotensi muncul dari kebijakan itu tetap harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif. Jangan sampai akibat kebijakan itu, satu persoalan selesai, tapi persoalan lain yang lebih besar justru muncul. Inilah pelajaran yang ingin kita tarik dari kasus di DKI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, ada Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mas
sekalian yang dari Ya, studio. kabar baik Mas Tauhid. Mas Tauhid, kira-kira dampak ekonomi yang sudah pasti akan terjadi ketika PSBB akan kembali diberlakukan pada tanggal 14 September nanti seperti apa Mas Tauhid? Ya, saya kira kalau PSBB diberlakukan kembali, maka perekonomian Jakarta dan sekitarnya ini akan terdampak ya. Tetapi juga punya dampak ke nasional yang cukup lumayan. Nah, kalau kita lihat kemarin PSBB di di tahap awal itu pertumbuhan ekonomi Jakarta sendiri sudah minus 8,22%. Ada beberapa sektor yang saya kira terdampak cukup parah. Yang pertama ya ini akomodasi makan dan minum itu bisa minus 34,81, transportasi dan pergudangan bisa minus 23. Dan yang ketiga adalah di sektor perdagangan. Nah, ini juga turun minus 13,66%. Nah, Jakarta sumbangannya terhadap perekonomian nasional juga besar, ya ini sekitar 17%. Jadi kalau Jakarta turun ya cukup dahsyat begitu, maka paling tidak memang mempengaruhi nasional. Karena Jakarta merupakan provinsi yang sumbangan perekonomiannya terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur yang katakanlah persentasenya di bawah nasional begitu. Kalau kita lihat Jabar tuh hanya 13,22%, kemudian Banten hanya 4,14%. Jadi Jakarta memang cukup signifikan kalau dilakukan PSBB begitu dampaknya terhadap perekonomian begitu Mas. Efeknya secara nasional akan seperti apa Mas Tauhid? Saya kira memang karena sumbangan Jakarta ini cukup besar dan kalau kita lihat ini katakanlah bisa minus lagi bahkan lebih besar, saya kira bahwa di triwulan ketiga 2020 potensinya kita tentu saja akan memasuki fase resesi. Kalau kemarin hitungan kami tanpa ada PSBB Jakarta yang baru ini bisa sampai minus 1,3 sampai minus 1,7%. Nah, kami khawatir memang justru di triwulan keempat 2020 ini potensi untuk recovery ataupun harus positifnya itu agak relatif tertahan, bahkan mungkin bisa negatif. Tapi ini dengan catatan kalau misalnya PSBB-nya ini sebentar, katakanlah bisa positif ya. Kalau PSBB-nya relatif lebih lama, katakan lebih dari 2 minggu, otomatis triwulan keempat 2020 akan punya pengaruh yang cukup besar lah terhadap nasional. Karena kita ketahui bahwa pusat perdagangan Jakarta dan Jabodetabek itu bisa lebih dari 30% secara nasional, termasuk juga pergerakan di sektor keuangan yang juga relatif besar begitu. Nah, karena itu saya lihat memang kuncinya bagaimana PSBB ini lebih efektif dan waktunya lebih singkat begitu. Yang lebih efektif itu seperti apa, Mas Tauhid? Nah, kalau kita lihat ya, saya kira memang salah satu cara untuk bagaimana PSBB efektif adalah mengurangi pergerakan manusia maupun katakan terutama pergerakan manusia. Kalau kita lihat memang di antara pergerakan data dari mobility index yang disampaikan itu terakhir memang yang justru meningkat di katakanlah di kita itu adalah perputaran orang di seputar perumahan itu malah plus 14% dibandingkan sebelum PSBB. Tetapi di tempat kerja itu masih minus 34%, di katakanlah pusat perdagangan itu minus 17%. Jadi bagaimana pergerakan orang ini kita bisa kurangi begitu dan itu berimplikasi bagaimana strategi agar katakanlah pergerakan orang ke tempat kerja, ke tempat stasiun maupun di rumah tempat tinggal ini bisa dikurangi secara drastis. Nah, agar lebih efektif tentu saja syaratnya ada dua menurut saya. Yang pertama tentu saja ini perlu dukungan dari pemerintah pusat karena misalnya pegawai kantor, kemudian kebijakan lain misalnya untuk di sektor transportasi itu kan kewenangan pemerintah pusat, jadi perlu dukungan. Yang kedua saya kira memang adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri begitu agar efektif. Karena kalau kita lihat justru yang agak sulit adalah pergerakan di residensial atau di rumah tangga ini yang ternyata di masa PSBB kemarin itu apakah tidak terlalu besar signifikannya setelah PSBB dicabut ya bulan Juni sampai sekarang itu justru positif. Nah ini yang saya kira harus dikurangi agar lebih efektif begitu. Ada tidak dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mungkin perlu dilonggarkan, Mas Tauhid, untuk menghindarkan dampak ekonomi yang lebih dalam lagi?
Ya, saya kira memang pertama adalah yang perlu dibantu adalah tentu saja pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan PSBB ketat, terutama bagi kelompok masyarakat yang akan kehilangan penghasilan cukup besar karena pemberlakuan PSBB cukup ketat. Kalau kita lihat misalnya dari secara sektoral tadi, ada beberapa sektor yang saya kira terdampak cukup besar, misalnya di sektor makan minuman, kemudian perdagangan dan sebagainya. Nah, pemerintah DKI Jakarta bisa saja membebaskan pajak pada sektor-sektor tersebut yang terdampak cukup besar. Memang resikonya adalah pemerintah DKI akan defisit, tapi saya kira itu dukungan bagi sektor itu sehingga mereka punya katakanlah punya harapan dengan pembebasan pajak bisa bernapas segar. Yang kedua misalnya adalah membantu masyarakat katakanlah kelompok menengah ke bawah untuk dibantu dengan bansos yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat bansos yang kemarin diberikan itu kan hanya paling tinggi hanya 23%. Di saat COVID ataupun di saat pandemi ini kan sangat kurang. Karena masalahnya adalah kehilangan pendapatan yang dirasakan masyarakat karena PSBB itu jauh lebih besar dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu saya kira pemerintah DKI harus menambah lagi subsidi pada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak ini. Karena penting, kalau ini tidak dilakukan, mereka tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, akan sangat sulit mereka untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi. Nah, karena itu penting. Kalau itu tidak bisa dilakukan, ya akan punya potensi gagal kebijakan PSBB ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mas Tauhid. Sebelum kita jeda, Mas Eko, kalau saya tangkap tadi dari rangkuman pernyataan dari Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, dampak ekonomi yang buruk tidak terhindarkan, Mas. Ya. Resesi mungkin akan semakin dalam, PHK akan semakin banyak, tapi konsekuensinya pemerintah juga harus menambah bansos. Betul. Nah ini bagaimana kemudian, Mas? Iya, ketika Pak Anies mengumumkan hari Kamis itu, kita lihat saja kemarin indeks harga saham gabungan juga sudah langsung turun itu kan. 5,01 atau turun 257,92 poin. Itu baru dari saham saja hari Kamis. Tentu pergerakannya juga masih kita tunggu apakah akan semakin menurun dan lain-lain. Ya. Memang perdagangan di DKI ini menyumbang sekitar 30-40% secara ekonomi nasional ya. Pasti akan berdampak sekali dengan pertumbuhan ekonomi di DKI maupun di nasional. DKI memang sebagai provinsi tapi juga sebagai ibu kota negara di sini. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah DKI pasti akan berimbas kepada nasional. Jadi memang harus didiskusikan dulu ya kan PSBB ini kepada pemerintah pusat, terutama kepada Kementerian Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga didiskusikan dengan DPRD DKI langkah-langkah ini. Kalau tidak, pasti akan imbasnya kemana-mana. Karena PSBB di DKI ini, apapun yang terjadi, tetap harus didukung oleh instansi lain, misalkan TNI Polri, kemudian juga pemerintah pusat. Kemudian dananya juga kan dari pemerintah pusat, kalau bansos harus diberikan kepada masyarakat. Jadi memang dampaknya kemana-mana. Jadi itu salah satu poin yang harus disepakati dulu oleh Pak Anies jika akan melakukan PSBB. Oke, baik. Kita akan dengarkan nanti tanggapan dari penelpon kita akan seperti apa. Mas Eko, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya. Menurut penilaian saya sebagai orang awam ini, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan ini tidak benar sama sekali, tidak tepat sama sekali. Ya. Apakah dia memperhitungkan efek negatifnya terhadap ekonomi kita? Apakah dia memperhitungkan terhadap sosial kita? Apakah dia memperhitungkan terhadap kesehatan kita? Selanjutnya, terhadap ekonomi, daya beli rakyat semakin terpuruk. Kemampuan rakyat untuk hidup mandiri dapat memenuhi, menjaga kesehatannya, menjaga imunitasnya terpuruk. Istilahnya itu 4 sehat, 5 sempurna. Apakah rakyat mampu untuk memenuhi itu? Jawabannya tidak mampu. Dari sudut sosial terjadi gejolak di masyarakat. Masyarakat lebih baik dia mati kena COVID daripada mati kelaparan.
Akibatnya apa? Kesehatan kita semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Saran saya kepada Pak Anies Baswedan, ya, janganlah mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu panik atau mendramatisir, ya. Kajilah lebih mendalam apa yang kita miliki, kekuatan apa yang kita miliki untuk melaksanakan kebijakan Bapak. Apa kekuatannya? Apakah kita mau cukupi dana? Apakah negara ini negara kaya? Apakah negara ini kaya? Itu dapat memenuhi kebutuhan rakyat ini. Ini harus diperhitungkan, ya. Apakah kekuatan yang kita miliki? Dan apakah kelemahan yang kita miliki? Kita memiliki kelemahan sangat dahsyat. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup rakyat ini, ya. Kita punya kelemahan. Rakyat ini mudah panik. Artinya apa? Kesimpulannya, rakyat ini akan kembali. Lebih baik dia mati kena COVID daripada mati kelaparan, ya. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan, ada opportunity, ada kesempatan. Tegakkanlah disiplin penggunaan kesehatan tadi. Harus tegakkan setegak-tegaknya protokol kesehatan dan kedisiplinan tadi. Ini yang harus penting sekali Anda lakukan, ya, karena ini belum terlihat pada saat COVID, ya, pada saat PSBB sebelumnya itu, apakah PSBB yang toleransi atau tidak. Ini belum ada penegakan disiplinnya tadi. Berikanlah sanksi yang sebenar-benarnya. Tegakkanlah. Ini yang paling penting sekali kita harus jalani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Di belakangnya ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Ya. Saya tidak membahas masalah dampak karena sudah dibahas oleh ahli tadi. Saya cuma membahas sesuai judul. Hendaknya kebijaksanaan itu komprehensif, dikoordinasikan dalam segala level, baik ke kiri, ke kanan maupun ke atas. Nah ini kan ada tanggapan dari Bogor, Pak Bima Arya mengatakan, oh ini belum ada keputusan. Kan berarti belum ada. Padahal Jakarta itu tidak hidup sendiri. Kehidupan Jakarta itu ditunjang daerah-daerah penyangga di lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta itu bukan negara dalam negara. Masih ada presiden yang mengambil keputusan. Anies itu kepala wilayah Jakarta. Ada kepala wilayah. Kenapa begitu? Dampak dari apa yang dilakukan Anies itu, ya tadi disampaikan, secara ekonomi akan mempengaruhi secara nasional, secara sosial juga, secara politik juga. Nah kita berharap Anies sadarlah, tolong jangan buat keputusan-keputusan yang dapat meresahkan. Dalam berita disampaikan bahwa akibat PSBB yang diumumkan Anies, Banggar DPR sudah mengatakan pemerintah kehilangan 300 triliun. Ada lagi dalam berita itu DKI kehilangan 11 triliun. Nah ini dampak yang baru muncul akibat cuma pengumuman, belum pelaksanaan. Nah saya harapkan Anies, tolong, tapi mudah-mudahan dugaan saya salah, mudah-mudahan juga. Jangan-jangan ini memang ada skenario di belakang ini oleh Anies. Dimasukin oleh ahli-ahli ekonomi mereka, bahwa ini negara bakal resesi. Kepalang, jungkirkan sekalian, jerumuskan sekalian dengan perilaku ini. Alangkah sadisnya Anies, alangkah kejam Anies. Kalau Anies sebagai orang mengaku bangsa Indonesia, tolong pikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan diri sendiri. Anies ini bangsa Indonesia apa bukan sih? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Di belakangnya ada Pak Setiawan dari Jakarta. Pak Setiawan, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Ya. Silakan Pak Setiawan. Ya, pada prinsipnya kami masyarakat ini mendukung adanya menegakkan PSBB ulang. Tapi di sini yang perlu saya sampaikan sebagai rakyat DKI Jakarta, Mbok Yo jangan gerasa gerusu. Kalau sekiranya mau diberlakukan ulang, ya Mbok ngomong-ngomong sama instansi yang lainnya. Yang perlu dicatat oleh Pak DKI ini, Pak Gubernur, terkait bansos. Apakah bansos sudah tepat sasaran? Ini masyarakat menjerit sebenarnya. Yang mendapatkan bansos itu hanya orang-orang tertentu. Kami karyawan swasta, kami pegawai swasta. Kemudian melihat pemimpin kita selalu dengan mudahnya mengambil keputusan seperti mengambil keputusan dalam rumah tangga. Rumah tangga saja mau memutuskan harus tanya istri, tanya anak yang pertama. Nah, ini seorang gubernur kok gerabak gerubuk tanpa berpikir dampak. Artinya seharusnya berpikir pada saat PSBB pertama, apa dampaknya di masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan dari Jakarta. Mas Eko, penelpon kita pada pagi hari ini tampaknya tidak setuju ya rata-rata dengan diadakannya kembali PSBB. Kalaupun memang diadakannya PSBB akan kembali dilakukan, tapi hendaknya komunikasinya lebih baik.
supaya kemudian kebijakannya lebih jelas begitu ya, supaya kemudian tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tanggapan Mas Eko? Ya memang harus dikomunikasikan ya dengan pemerintah pusat ke DPRD, karena Anies ini kan di Gubernur DKI juga tidak bisa melakukan PSBB sendirian. Kalau dia memperlakukan itu kan dia harus koordinasi juga dengan TNI Polri, dengan pemerintah pusat, dengan DPRD yang saya sebutkan tadi. Akan sia-sia kalau dia tidak punya kerjasama yang kuat di situ. Kemudian saya kira masyarakat, warga juga melihat di PSBB pertama. Kalau kita di awal mungkin ketika ada COVID-19 itu memang faktor kesehatan menjadi fokus utama ya. Nah sekarang berjalannya ke belakang sini tentu kesehatan dan ekonomi harus beriringan ya kan. Tidak bisa kita bicara soal kesehatan saja tapi faktor ekonomi dikesampingkan. Itu pasti akan nggak nyambung nanti. Karena faktor ekonomi sekarang ini juga menjadi penentu soal perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat kemarin kita sudah diambang resesi ya, di kuartal kedua minus 5,32. Kuartal ketiga ini memang harus bangkit kalau tidak resesi. Nah, salah satu cara yang dilakukan tentu adalah melakukan agak pelonggaran PSBB. Kalau pelonggaran PSBB-nya full seperti yang di DKI ini, saya kira untuk resesi saya kira sudah ada di depan mata ya kan. Tidak terhindarkan. Tidak terhindar lagi karena ekonomi tidak bergerak. Kita tahu DKI ini menyumbang perekonomian yang sangat besar 30-40%. Kalau ekonomi di DKI tidak bergerak, ya otomatis di nasional juga tidak akan bergerak ini kan. Nah ini pasti alarm bagi pemerintah. Adakah sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa harus menerapkan PSBB total kembali, Mas Eko? Ya banyak daerah yang melakukan modifikasi ya. Pemerintah DKI kan kemarin juga melakukan hal yang sama, PSBB dilonggarkan. Mungkin yang diperketat adalah protokol kesehatan nih kan. Kalau kita lihat di Bogor misalkan, dia PSBB-nya lebih ke mikro, artinya kalaupun diperketat itu di wilayahnya yang berkecil-kecil. Jadi bukan total. Kalau total tentu akan semakin sulit. Memang yang menjadi kendala di DKI adalah karena penduduknya yang sangat banyak, ya, padat penduduknya juga. Nah itu menjadi kendala mungkin bagi pemerintah DKI. Tidak mungkin sama dengan Bogor. Cuma yang menjadi kendala juga lagi adalah DKI ini hidup juga dari penyangga, daerah-daerah penyangga. Kalau DKI melakukan PSBB total, kemudian daerah penyangga lain tidak melakukan hal yang sama, tentu akan sia-sia ya kan. Depok ya, Tangerang misalkan, Bogor, Bekasi juga tidak melakukan hal yang sama, tentu akan sia-sia karena mobilisasi penduduk di DKI ini berhubungan dengan daerah-daerah penyangganya itu ya kan. Jadi saya kira harus seirama DKI dengan daerah penyangganya. Baik, kita akan jeda kembali, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita cermati dari perkembangan terakhir, bahwa ada kemungkinan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengakomodir begitu ya permintaan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tapi apa sebetulnya Mas yang kemudian bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Bentuk PSBB total nantinya akan seperti apa kalau kita mau menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan ini betul-betul seimbang begitu, supaya kemudian dampak keduanya betul-betul bisa terukur dan kemudian bisa terhindar dari kemungkinan terburuk. Bagaimana Mas? Ya, finalisasi akan dilakukan setelah Anies Baswedan ketemu dengan Pak Airlangga Hartarto hari ini. Jadi Senin nanti akan diumumkan secara detail oleh Pak Anies soal PSBB yang akan diberlakukan di DKI. Yang pasti sudah ada 11 item ya, rinciannya yang boleh beroperasi di DKI. Tapi yang dikhawatirkan adalah yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, di kementerian dan lain-lain. Ini kan belum deal ya dengan Kementerian Perekonomian. Ini yang akan dibahas. Tapi kita harus pahami juga, kita coba tarik ke belakang sebentar. PSBB DKI ini awalnya dulu ya 10 April sampai 4 Juni itu memang bisa menekan angka COVID-19 di DKI. Angkanya memang relatif stabil dan terkendali. Tapi ketika
mulai di PSBB transisi ya 5 Juni sampai 10 September kemarin itu angkanya menjadi naik, bahkan relatif meledak gitu ya, sampai 1.000. Nah ini hal-hal yang mungkin menjadi pemikiran Pak Anies bahwa COVID-19 di DKI Jakarta ini sudah tidak terkendali. Rumah sakit bisa penuh dengan kalau sehari-hari bisa mencapai 1.000 per harinya, itu sangat mengkhawatirkan. Jadi itu mungkin yang menjadi landasan Anies Baswedan untuk melakukan PSBB ulang seperti yang di PSBB awal tadi. Tentu faktor-faktor ekonomi juga akan berimbas di sana, Igan. Efektifnya nanti akan diberlakukan bagaimana, Mas, PSBB total tahap kedua nanti? Jangan sampai kemudian pada saat nanti sudah berlaku, tapi pendisiplinan warga tidak ditingkatkan. Lalu kemudian penyaluran bansos juga kemudian tidak diperbaiki. Nanti jangan-jangan kesehatannya juga tidak membaik, begitu ya, peningkatan kasus baru juga tetap melonjak, tapi kemudian dampak ekonominya juga semakin buruk. Nah ini kan juga hal yang sangat kita tidak inginkan terjadi ya, Mas Eko, bagaimana? Ya tentu kita semua akan menunggu pengumuman dari Gubernur DKI, Anies Baswedan, hari Senin. Detailnya seperti apa, finalisasinya seperti apa, aturannya seperti apa, ini yang kita tunggu. Tapi yang pasti adalah ke depan memang harus faktor kesehatan dan faktor ekonomi itu harus beriringan, ya kan? Kita tidak bisa memikirkan faktor ekonomi saja tanpa mengenyampingkan kesehatan. Begitu sebaliknya. Jadi memang ini harus beriringan kalau kita tidak ingin resesi, ya kan? Faktor kesehatan diperhatikan, faktor ekonomi diperhatikan. Ini PR bagi Pak Anies untuk mengakomodasi itu. Jangan sampai hanya memikirkan pertumbuhan COVID semakin menurun, tapi ekonominya anjlok. Nah, ini menjadi persoalan nanti ketika banyak orang di PHK, banyak orang pengangguran, dia mengeluarkan bansos yang tidak sedikit, kemudian banyak kejahatan bisa jadi karena ketika terjadi kelaparan, PHK di mana-mana, nggak punya pekerjaan, itu akan terjadi. Jadi itu saya kira harus yang dipikirkan oleh Anies Baswedan. Ya, respon masyarakat sekarang ketika mendengar PSBB total akan diterapkan kembali seperti apa, Mas? Memang terbelah ya, Ikan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mereka-mereka yang bekerja di sektor ekonomi, kalangan menengah ke bawah tuh tentu pasti akan menjerit. Ini kan hidup aja sudah susah, apalagi kalau PSBB diterapkan kembali. Tentu itu akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau Satgas, gugus tugas, tenaga medis tentu akan menyambut hangat ya ini, karena akan mengurangi beban mereka, satu, kedua juga peningkatan COVID bisa ditekan, ya kan. Baik, Mas Eko, kita nantikan bersama kemudian nanti apa hasil pertemuan antara Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto supaya mengetahui lebih detail lagi PSBB total akan seperti apa sebetulnya pada tanggal 14 September. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, meski perkembangan terakhir penanganan pandemi COVID-19 memang mengkhawatirkan, tidak perlu gagap mengambil kebijakan. Jangan sampai akibat kebijakan itu satu persoalan selesai, tetapi persoalan lain yang lebih besar justru muncul. Pemirsa, inilah pelajaran yang ingin kita tarik dari kasus di DKI Jakarta. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.